Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siswa Hamidiah, CGV Angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, kali ini saya akan memaparkan tugas saya pada aksi nyata modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam aksi nyata kami kali ini, kami mendapatkan tugas untuk menjalankan rancangan yang sudah dibuat pada tahap koneksi antar materi, yaitu prakarsa perubahan di kelas dengan menggunakan tahapan belajar. Sebelum saya memaparkan aksi nyata saya, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu rancangan tindakan saya pada koneksi antar materi yang menggunakan tahapan belajar. Kali ini saya membuat perancangan perubahan membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan di kelas 5 di SD Negeri 1 Motor Kulon, Kecamatan Bagong. Pada tahapan define atau buat pertanyaan. Nah, pertanyaan yang saya buat yaitu apakah yang dilakukan agar siswa semangat belajar di kelas? Siswa yang bagaimanakah yang membuat kelas yang bagaimanakah yang dapat membuat siswa betah berada di dalamnya? Bagaimanakah caranya agar dapat membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Sedangkan tindakannya adalah melakukan diskusi dengan siswa tentang apa yang dilakukan agar dapat membuat betah di kelas, kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Tindakan yang selanjutnya yaitu googling di internet tentang gambar kelas yang menyenangkan. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah pajangan yang bagaimanakah yang akan dipasang di kelas? Siapa sajakah yang akan terlibat dalam membuat dan memasang hiasan atau pajangan kelas tersebut? Dari manakah dana yang akan digunakan untuk membuat pajangan kelas? Bahan dan alat apa sajakah yang dibutuhkan dalam membuat pajangan? Nah, dari pertanyaan tersebut, tindakan yang dilakukan yaitu menggali cita-cita atau keinginan anak tentang kelas impian mereka. Setelah melihat kondisi kelas menyenangkan di internet, siswa dan guru berdiskusi tentang jenis-jenis pajangan yang akan dipasang di kelas. Melibatkan siswa untuk menginventarisir kekuatan potensi yang dimiliki kelas. Mencari tahu siapakah yang bisa membuat hastakarya yang bisa dipajang di kelas. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang dirasakan bila kelas selesai hiasi pajangan? Apakah kegiatan yang akan dilakukan di kelas? Apakah yang harus dilakukan agar kelas tetap terjaga kenyamanan, keindahan, dan kebersihannya? Nah, tindakan yang dilakukan yaitu menanyakan setiap anggota kelas tentang harapan mereka, membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan di kelas. Pada jabarkan rencana atau desain, pertanyaannya yaitu bagaimana langkah dalam pembuatan pajangan kelas, berapa lama target yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan pajangan, bagaimanakah pengaturan pemasangan pajangan kelas, bagaimana caranya agar kelas selalu bersih, rapi, dan nyaman. Tindakannya yaitu melakukan diskusi dengan siswa tentang pengumpulan pajangan kelas, pembuatan dan pemasangannya, melakukan kesepakatan tentang target penyelesaian pembuatan pajangan, membuat kesepakatan untuk menjaga kelas tetap bersih, aman, dan nyaman. Langkah selanjutnya yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran? Siapa yang bertanggung jawab memonitor pajangan kelas? Tindakannya yaitu menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, menjaga hiasan kelas secara berkala. Setelah saya membuat rancangan perubahan dengan menggunakan pendekatan bagja, kemudian saya melakukan aksi nyata. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata saya berdasarkan prakarsa perubahan yang telah saya buat sebelumnya.
Kegiatan yang pertama yaitu saya dan anak-anak melakukan diskusi. Pada diskusi tersebut, kami membahas tentang bagaimana caranya membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dalam dialog tersebut atau diskusi tersebut, kami memutuskan untuk membuat pajangan kelas atau menghias kelas. Kemudian setelah mendapatkan kesepakatan, kemudian kami mendiskusikan lagi model yang dimiliki kelas dan pajangan atau hiasan apa saja yang akan dipasang di kelas. Nah, dalam membuat hiasan kelas, tentu kami harus memutuskan dari mana saja pajangan tersebut berasal. Kemudian setelah kami mendapatkan kesepakatan, kemudian kami melakukan pembagian tugas kerja. Kami bagi beberapa tugas kepada beberapa anak. Yang kelima, kesepakatan waktu pembuatan dan penyelesaian. Kami sepakati kapan melakukannya dan kapan kami selesaikan. Langkah selanjutnya yaitu kesepakatan dalam menjaga hiasan atau pajangan kelas. Dari diskusi tersebut, modal yang dimiliki kelas ada beberapa, yaitu yang pertama, hiasan berasal dari gambar hasil karya siswa yang selama ini telah dibuat di buku gambar. Kemudian hiasan berasal dari buatan sendiri. Kemudian belanjanya bersumber dari uang kas kelas dan idenya dari di internet. Kemudian yang selanjutnya, memajang foto-foto kegiatan kelas yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah dokumentasi eksekusi kegiatan menghias kelas. Dari gambar yang pertama yaitu setelah mendapatkan kesepakatan, anak-anak membersihkan kelas dan menyiapkan tempat yang akan digunakan untuk pajangan. Selanjutnya, mencari ide hiasan dari internet. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan gambar dari hasil karya siswa yang telah dibuat di buku gambar, diambil mana yang bagus oleh anak-anak. Tadi kan semuanya sudah membuat pembagian tugas. Nah, ada beberapa anak yang harus membuat pajangan, ada beberapa anak yang bagian menyeleksi hasil karya teman-temannya, kemudian dipajang di kelas, di dinding kelas. Berikut ini adalah video rangkaian kegiatan dalam membuat pajangan kelas, dari mulai membersihkan, memilih gambar hasil karya teman-temannya, belanja untuk membuat hiasan, kemudian membuat hiasan sampai dengan pemasangan hiasan.
Nah, setelah proses pemasangan selesai, nah berikut ini saya tampilkan kondisi kelas sebelum melakukan prakarya perubahan menghias kelas. Berikut ini adalah kondisi kelas sebelum kami rubah. Nah, berikut ini adalah kondisi kelas setelah melaksanakan rancangan perubahan. Mulai dari yang awalnya kurang meriah, sekarang kelas menjadi penuh, jadi meriah, penuh dengan hasil karya anak, penuh dengan contoh-contoh kegiatan pembelajaran anak. Setelah kegiatan yang direncanakan telah diwujudkan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan diskusi dengan siswa lagi dengan agenda membuat kesepakatan untuk saling menjaga hiasan atau pajangan kelas yang telah dibuat bersama-sama, sehingga nanti tetap dapat membuat kelas menjadi aman, nyaman, bersih, dan membuat betah untuk belajar di dalam kelas. Nah, demikian tadi paparan saya tentang prakarsa perubahan yang saya buat di kelas saya dengan menggunakan metode pendekatan Bagja. Nah, bagaimana dengan prakarsa perubahan Anda? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita gunakan apa yang kita miliki, kemudian kita lakukan dengan apa yang kita bisa. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.